adik-adik semangat dong ya. Nah, kembali lagi aku Kak Priska, ada Aku Kak Vero. ada Kak Jova dan Kak Andreas. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ada hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, adik-adik pakai pakaian yang rapi dan sopan. Terus kalau ada mainannya disimpan dulu mainannya biar bisa fokus. Yang kedua apa tuh Kak? Kalau ada kakak adik, teman-teman, yuk diajak beribadah bareng. Ayo, terus yang ketiga untuk persembahannya adik-adik bisa titipkan ke orang tua untuk ditransferkan ke rekening gereja. Yang terakhir, mari beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, berkati kami, berkati adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus. Telah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita memuji nama Tuhan, semangat ya. Haleluya, ku memuji Tuhan.
kelihatannya nih semua nih anak-anak Petrakit sedang bergembira. Wajah-wajahnya bersukacita tuh, dan tidak ada yang sedang merenung. Kenapa? Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Oh ya, tema kita kali ini adalah Tuhan mau kita bersukacita. Kalau bersukacita itu nggak ada yang cemberut, mulutnya monyong, bibirnya turun ke bawah. Tetapi kalau bersukacita itu terpancar di wajahnya dengan hati yang gembira. Oh ya, bersukacita itu apa sih? Bersukacita adalah hati yang senang. Bisa dikatakan begitu, juga hati yang bergembira. Kalau bersukacita, ada nggak yang sedang renung? Atau bersungut-sungut? Atau marah-marah? Nggak ada. Bersukacita itu keluar dari hati yang tulus, terpancar di wajahnya, dan itu pasti akan kelihatan hati kita sedang bersukacita. Gak bisa dibohongin kalau hati sedang sedih lalu dipura-purain. Akhirnya jadi jelek loh anak-anak. Nah, Bunda mau kasih tahu. Ini ada bentuk hati yang berwarna hitam. Hati ini adalah penuh kepahitan, penuh dengan sedih, penuh dengan kesalahan. Nah, di dalam hati yang seperti ini muncul sikap-sikap hati yang merah, penuh amarah, gak suka sama orang, melihat orang sebel, melihat orang punya ini, itu iri. Nah, hati seperti ini jangan ada di dalam hati kita, anak-anak. Hati kita harus bersih seperti bentuk hati ini. Bentuk hati ini menggambarkan hati yang bersih, hati yang tulus. Nah, dari dalam hati seperti ini muncullah hati yang bersukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu terdapat di Galatia 5 ayat 22. Nah, kita semua harus memiliki hati yang seperti ini. Karena apa? Bukan. Bagaimana sih caranya untuk memiliki hati yang kudus, hati yang bersih? Oh, kita harus dekat dengan Tuhan dan mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, dan itu akan terpancar. Tapi dengan hati yang tulus loh. Kalau nggak mau undang Roh Kudus gimana Bunda? Nggak bakalan bisa sayang. Oh begini, aku kalau dibeliin mainan baru aku suka. Itu juga nggak bisa sayang, nggak bertahan lama kalau mainannya rusak. Nah, lalu aku kalau selalu dapat nilai yang bagus baru aku gembira. Nggak juga gitu sayang. Kalau ketika dapat nilai jelek, apakah hati kalian bisa gembira? Harus bisa, karena Roh Kudus selalu mengajarkan kita, menolong kita untuk memiliki hati yang bersukacita. Nah, kalian kan sudah sering mendengarkan kata-kata hati yang gembira adalah obat. Itu betul anak-anak. Ketika kita sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kepahitan, kekesalan, lalu kita minta Roh Kudus untuk datang ke dalam hati kita, mengundang Dia, lalu muncullah hati yang gembira. Segala sakit penyakit, segala masalah itu akan hilang karena hati kita gembira. Nah, begitu gambaran mengenai hati yang gembira. Lalu bagaimana? Tuhan suka nggak? Tuhan suka. Itulah salah satu kita menyukakan hati Tuhan dengan bersikap gembira dan bersikap senang. Nah, kalau misalnya kita selalu murung, bersungut-sungut, apakah Tuhan suka? Enggak anak-anak. Karena
kita harus selalu bergembira. Ayo, gimana rasanya kalau teman kamu dapat nilai bagus, lalu kamu dapat nilai buruk? Padahal belajarnya bareng, terus menghafalnya bareng. Tau-taunya kok nilainya bagusan teman kamu? Gak usah sedih teman-teman, anak-anak. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat nilai walaupun kecil. Lalu gimana caranya? Ya caranya kita belajar lagi apa kesalahan kita dengan hati gembira. Lalu gimana sih rasanya ngelihat temen, enak ya dia dibeliin kue hadiah ulang tahun dari papanya, aku enggak. Apakah kita harus bersedih, anak-anak? Enggak juga. Kita cukup bergembira dan kita bersyukur Tuhan telah memelihara kita, karena Tuhan menjagai kita sampai akhirnya kita berulang tahun ya. Nah, Bunda yakin anak-anak di Petrakit gak ada yang murung, semuanya gembira. Oh ya, kita masih punya ayat hafalan loh yang mudah sekali kita berhafal, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Apa isinya? Bersukacitalah senantiasa. Yuk kita ulangi lagi. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 16, yaitu bersukacitalah senantiasa. Yuk kita ekspresikan sukacita kita dengan bertepuk tangan. Semuanya harus bersukacita. Oke, baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan kali ini dari Bunda. Yuk kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup matanya dan kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih akan firman-Mu. Sungguh firman-Mu memancarkan hati kami. Biarlah setiap kami mau mengalami sukacita itu, sukacita yang abadi dari-Mu saja Tuhan. Biarlah anak-anak di Petra merema setiap firman-Mu dan menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Petrakis, kali ini kita akan buat kreativitas ya Kak? Iya Kak, kali ini kita akan membuat kreativitas. Kreativitas apa ya Kak? Kali ini kreativitas kita membuat ulat. Oh, ulat, wah lucu banget ya. Iya Kak, Penasaran kan? penasaran? Yaudah kalau gitu, ayo adik-adik, ayo Kak Yuli, kita buat kreativitasnya. Ayo. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat kreativitas yaitu 3 lembar kertas dengan warna yang berbeda, lem, pensil, spidol, dan gunting. Langkah pertama yaitu kita membuat pola lingkaran. Di 2 lembar kertas ini aku membuat pola lingkaran sebanyak 4 buah, dan di 1 lembar ini aku membuat pola lingkaran sebanyak 2 buah. Sesudah kalian membuat pola lingkaran, habis itu kalian gunting hingga jadi seperti ini. Di sini aku udah nyiapin pola lingkarannya. Udah jadi seperti ini. Lalu sudah kalian gunting, kalian ambil yang 2 pola tadi, kalian bisa bagi menjadi 2. Menjadi 2 bagian hingga jadi seperti ini. Kita lakukan hal yang sama. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat pola antena. Di sini aku udah membuat pola antena seperti ini. Lalu setelah kalian membuat pola antena, kalian bisa gunting pola ini. Guntingnya dalam pengawasan orang tua ya adik-adik. Sebelumnya kalian bisa membuat pola mata dan pola mulut seperti ini. Lalu di sini aku udah gunting pola antenanya. Lalu setelah kalian gunting, kalian bisa
Di ujungnya saja ya adik-adik, jangan semuanya. Lalu kalian tempel di belakang sini. Hingga jadi seperti ini. Nah, adik-adik hasilnya seperti ini. Selamat mencoba ya. Itu dia kreativitas kita hari ini. Lucu banget kan sih Kak? Ih, lucu banget apalagi kalau adik-adik buat kreativitasnya. Ih bener banget, aku penasaran banget hasilnya gimana. Yuk adik-adik buat kreativitasnya terus kirim ke kakak-kakaknya. Ditunggu ya. Aku tunggu, aku penasaran banget soalnya hasil kalian. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye.